Berbicara tentang Papua memang tidak akan pernah ada habisnya. Daya tarik alam dan keragaman suku serta budaya di wilayah timur Indonesia itu seolah menjadi magnet bagi siapa saja. Adalah Maximus Tipagau. Pria asli Papua ini begitu gencar menyerukan kepada dunia betapa Papua menyimpan pesona yang luar biasa. Maximus mengaku jika dirinya bersyukur bisa lahir, besar, dan tinggal di Papua. Menurutnya, Papua itu daerah yang kaya akan sumber daya alamnya. Untuk itu dirinya mengatakan agar sumber daya alam yang dianugerahkan Tuhan di bumi Papua ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Papua. Saking cintanya terhadap suku Kamoro, Maximus pun membuka kafe yang diberi nama Cafe Kamoro yang berlokasi di Jalan Cendrawasih, Timika. Kafe yang mengusung konsep sebagai tempat nongkrong ini menyajikan hidangan kopi Dinggiso sebagai menu utamanya. Kopi ini diambil dari tanaman kopi Arabica di Pegunungan Intan Jaya, Papua. Sebagai pendamping, pengunjung bisa memesan menu camilan seperti singkong atau kentang goreng. Di kafe ini, Maximus mempekerjakan warga asli Papua sebagai karyawannya, baik itu pelayan, barista, hingga tim media sosial. Siang itu kami diberi kesempatan untuk berkunjung ke Cafe Kamoro milik Maximus Tipagau. Di tempat ini banyak dipajang patung-patung dari kayu, hasil karya seni warga suku Kamoro. Selamat siang Pak Maximus. Selamat siang Ibu. Iya, menarik ini kami diberikan kesempatan untuk datang ke coffee shopnya Bapak. Cerita dong Pak tentang coffee shop ini Pak. Coffee shop ini namanya Kamoro Cafe. Kenapa disebut Kamoro Cafe? Suku penduduk asli Timika, Kabupaten Mimika, 80% atau 70% itu suku Kamoro. Sisanya orang Amume dan juga 7 suku yang lain dan teman-teman dari luar dari Papua bisa ada di kabupaten ini dan menjadi kabupaten yang banyak orang, juga kabupaten yang satu-satunya yang punya pendapatan besar. Tetapi secara pribadi saya adalah presiden direktur Yayasan Somatua. Anak saya semua lahir di sini, saya berasal dari gunung. Saya prihatin dengan orang Kamoro. Prihatin dengan orang Kamoro adalah sektor pariwisata dan juga budayanya. Budayanya orang suku Kamoro ini sangat bagus dan sangat unik. Salah satunya patung. Saya belanja patung itu lebih dari 400-500 juta habis. Tapi belum dijual beli. Tapi saya ingin pajangan dan untuk memberitahukan bahwa hai teman-teman, di sini itu ada orang Kamoro dan punya patung-patungnya bagus loh. Apa yang unik dari patung kamu? Oh, macam-macam. Patung-patung mereka ini tidak ada di kamus, tidak ada di arsitek, tidak ada di desainer, tetapi mereka itu ada di pada ritual alam dengan tuan tanah mereka. Sehingga ritual mereka itu doa, jadilah patung apapun yang mereka bisa buat. Bisa buaya, bisa manusia, bisa hewan, bisa ikan hiu paus, apa saja. Dan itulah budaya yang paling unik. Menurut saya ini perlu dikembangkan menjadi sektor wisata. Saya orang gunung, sering hidup dengan berburu, tidak mampu membuat patung atau ukiran-ukiran yang terbaik. Saya tertarik dan suka. Maka itu dasar latar belakang dengan kafe ini. Patung seperti ini
atau ekonomi gini-gini, ya. Tetapi kami gunung ada Dinggiso. Kalau Papua ini selama ini terkenal dengan cendrawasih dan ikan hiu paus. Gunung ada ini umurnya 1000 tahun lalu. Dan dia langka di dunia, tidak ada di tempat lain. Kami juga punya kopi terbaik. Kemasannya juga cukup lumayan, bagus. Jadi kopi ini, kopi gunung. Hewan langka seperti Dinggiso ini kita jaga. Ya, jaga untuk tidak di pemburuan atau tidak habis habitatnya. Tapi kita juga angkat suku Kamoro. Suku Kamornya kita angkat melalui patung-patung dan budaya pariwisata. Inilah emosional dan latar belakangi kafe ini ada. Jadi ini menentukan bahwa kabupaten ini ada Dinggiso, ada kopi, ada patung, ada pariwisata, ada manusia, ada kabupaten, ada negara Republik Indonesia. Itu maksud daripada latar belakang kafe. Tempat ini menentukan bahwa kami bangga menjadi warga negara Indonesia, walaupun budaya, bahasa, suku, agama berbeda adalah Indonesia, tetapi orang Papua juga bisa bagian dari Indonesia ini, bisa saksikan dengan apa yang mereka miliki. Kita punya kopi terbaik, itu kita tampilkan. Kita punya hewan Dinggiso langka di dunia, itu yang kita tampilkan. Kita punya patung yang bagus, kita tampilkan. Di mana tempatnya? Nggak mungkin kita jual di jalan-jalan dong. Nanti orang tertawain kita. Kita nggak punya martabat. Ya, martabatnya adalah tempat seperti ini. Dan ini benar-benar social entrepreneur. Ya, dari kakinya sendiri membuat menjadi manfaat di masyarakat. Bukan masyarakat, bagi pada tamu-tamu. Itu utama dari target kita. Oke, tadi Bapak kan menyebut belanja patung-patung asli dari warga Kamoro ya Pak ya. Berarti ini koleksi Bapak semua ini ya yang ada di sini? Ini koleksi saya dan saya tidak jual belikan. Saya menentukan bahwa, hai teman-teman, hai punya uang, hai pengusaha, hai pejabat, berilah punya orang Kamoro. Patungnya ada di sini. Syukur kalau mereka bisa pajang kantornya, tempat usahanya, bahkan di rumahnya, menjadi nilai bertambah kepada masyarakat Kamoro yang terutama yang sedang mengukir itu mendapatkan nilai poin. Saya tidak punya uang untuk mengaji mereka, tapi saya punya uang, saya belanja untuk pajang sini supaya orang lain beli mereka punya, bukan beli saya punya. Jadi ini bukan diperjualbelikan ya? Bukan jual belikan. Koleksi pribadi ya, memang ditampilkan saja ya. Silakan kalau mereka beli, pergi ke sama orang Kamoro beli kan. Oh gitu. Tapi sejauh ini karena kafenya masih baru ya Pak ya, ada nggak yang sampai sejauh ini tanya ke Bapak ini bisa dapat dari mana sih gitu, sampai mereka juga pengen untuk datang? Kami punya patung ini Ibu Judith Wahid, anak Gus Dur pertama, yang Irian Jaya merubah tanah Papua. Ibu atau nona ini datang di tempat kami, kunjungi sekolah kami Yayasan Somatua, dan nongkrong di tempat ini 2 kali dan belanja 5 patung. Sedang dalam proses perjalanan menuju ke Jakarta dan Jogja, dan kami juga menumpang beberapa patung kepada beberapa sahabat-sahabat yang lain yang kita nggak bisa sebutin, ya. Dan itu mensambut baik. Itulah tujuan awal kita. Dan kami percaya masih punya orang banyak yang punya care terhadap hal-hal seperti ini. Jadi kafe ini, terutama ini kafe orang asli Papua. Beda dengan kafe-kafe yang lain. Yang dilayani adalah nona-nona Papua. Manajernya juga orang Papua. Dan dihiasi dengan suasana Papua, dihiasi dan disertai dengan dijaga oleh patung-patung Kamoro. Itu bedanya. Orang Papua bukan makan orang. Orang Papua pasti anggap itu saudara saya, orang Jawa, orang Medan, orang Jakarta. Pasti dia akan tahu. Bahkan dia bisa nasihatin sama orang, anaknya sampai 7 keturunan dia bisa nasihatin. Tapi kalau tidak ada hubungan ini, agak sulit.
Kenapa saya punya bapak orang Jawa, Palembang, Sulawesi? Karena ada hubungan. Saya bisa pergi tidur sana. Orang tua saya juga Muslim, ada Kristen. Kan Tuhan mengajarkan kita itu tidak boleh melihat perbedaan suku, agama. Di mana kita tinggal, junjunglah apa yang ada di situ. Makanya di mana saya tinggal, di daerah Kamoro, memiliki patung-patung. Saya junjung tinggi dengan, walaupun saya orang gunung di atas, gunung tidak ada patung-patung. Saya hidup besar di tempat ini. Saya taruh itu patung-patung. Saya belanja itu, artinya saya menghargai saudara-saudara kamu ataupun provinsi lain di Indonesia mengkhawatirkan Papua. Papua bukan tempat orang yang berbahaya. Papua adalah bagian dari Indonesia, saudara kamu. Datanglah, mendengarlah, duduklah, sehingga Anda tahu. Jadi jangan cap sembarang terhadap orang Papua. Buktinya pun sukses. Di Papua tambah tidak ada masalah. Dan itu yakin bahwa Papua adalah aman. Papua juga diberkati Tuhan juga. Papua juga disertai dengan emas, perak, tembaga. Dengan hati mulia orang Papua. Jadi kalau sudut pandang antara saudara-saudara di Indonesia selama ini negatif kepada Papua, Anda salah. Datang Papua, duduk dengan orang Papua, makan dengan orang Papua. Baru Anda boleh kasih nilai. Maximus mengaku jika dirinya bersyukur bisa lahir, besar, dan tinggal di Papua. Menurutnya, Papua itu daerah yang kaya akan sumber daya alamnya. Untuk itu dirinya mengatakan agar sumber daya alam yang dianugerahkan Tuhan di bumi Papua ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Papua. Rasa kopinya enak. Pertama bagus, mantap kopinya. Yang berikut saya senang karena di sini banyak pameran budaya. Di bagi saya sih sangat nyaman. Kita mau nanya-nanya tentang kafe ini ya. Dengan kakak siapa kak? Saya Katinda, biasanya dipanggil Keti. Keti, ya. Kakak Keti. Ini kafe Kamoro ya? Iya. Menunya apa aja nih kak di sini? Menunya di sini kalau untuk minuman ya, kita ada yang basic espresso, itu kayak espresso, kayak kopi, cappuccino, cafe latte. Kopinya khas dari Papua semua, iya, asli dari sini ya? Intan Jaya, kopinya Pak Maximus. Oh, oke. Kopi dari Intan Jaya semua. Oke. Kalau selain kopi ada menu cemilannya kah atau apa? Ada, kalau cemilan kita lebih utama ke ubi-ubian. Jadi dari Papua juga. Jadi seperti patatas goreng, singkong goreng, sama pisang goreng juga. Tapi kalau lain ada kentang goreng, roti bakar, atau nugget gitu ada. Ya, karena kalau minum kopi tanpa ada cemilan ada yang kurang ya. Biasanya orang tetap cari cemilannya ya. Tapi yang paling banyak dipesan orang apa ya? Best seller sih singkong goreng. Singkong goreng. Kalau kopinya? Kopinya black coffee. Jadi kopinya biji kopi dari kita sendiri, terus cuman kopi hitam aja gitu. Oh gitu. Kadang ada yang ya. Jadi kan orang sini kan lebih suka kopi tubruk tuh. Jadi dijadiin kopi tubruk aja. Oh gitu. Oke. Ini kan dioperasi karyawannya semua dari nona-nona Papua ya, toh. Oke. Berapa orang karyawan di sini ya? Di sini kita ada sekitar 8 orang. 8 orang. Ya. Bagiannya apa aja? Barista? Ada barista, ada yang bantu barista juga ya. Waiter gitu ya? Waiternya 2, sama orang kitchennya 2. Ada orang kitchen? Terus ada orang marketingnya juga. Oke. Itu semuanya masyarakat Papua ya? Semua masyarakat Papua. Saat ini Maximus Tipagau masih berjuang sendiri untuk menaikkan derajat orang Papua dengan memberdayakan ekonomi dan memotivasi mereka untuk terus berkarya. Saya mau cobain kopi Bingbiso Coffee khasnya Papua, dan ini ada di Cafe Kamoro ini. Dari aromanya ketika tadi dibawa sama nona Papua tadi, masih terasa harum, dan saya pakai masker pun masih tercium. Artinya aromanya betul-betul wangi sekali. Oke. Kita coba ya.
Dia nggak berat, tapi nggak ringan juga. Aroma kopinya berasa sekali. 1 gula aja, biasanya kan kalau kopi pahit gitu ya 1 gula. Nah ini 1 gula aja nggak terasa pahitnya, manisnya juga pas. Pokoknya enak deh, mantap deh. Kalau ke Papua jangan lupa untuk cari kopi asli dari Papua. Salah satunya ini, Hibiscus Coffee. Ya, itulah Papua, wilayah yang sering disebut mutiara dari timur Indonesia. Sumber daya alam yang melimpah dan budayanya yang beragam membuat sebutan itu memang pantas diberikan. Masyarakat Papua ramah-ramah, jadi jangan takut ya datang ke Papua. Datang, duduk, dan makanlah bersama orang Papua. Kelak kau akan kenal mereka.